Ian melingkarkan syal merah di lehernya karena pagi ini udara sangat dingin. Dia sudah memakai sweater hitam dan topi wol putih, tapi gadis itu merasa udara dingin masih menyerangnya seolah dia dikurung dalam pendingin. Tapi ingat kejadian semalam bersama Theo membuat pipinya panas dan dia tak bisa berhenti tersenyum ingat itu. Theo sungguh lucu dan banyak bicara, juga pintar berdebat. Satu hal yang dia perlu diakui Ian, jika Taeyong memang begitu pintar menggodanya, kalau dia mengingat kejadian itu terus Ian bisa gila. Tapi meskipun begitu Ian merasa sangat mengantuk sekarang. Tiba-tiba sebuah lengan melingkari lehernya dan menarik Ian mendekat. Ian bersumpah dalam hati karena pria itu tidak tahu diri. Mereka sedang berada di koridor dan di sini tidak kosong. Banyak siswa lain yang mungkin sedang memperhatikan mereka. Ya, Taeyong, bisakah kau lepaskan tanganmu di leherku? Ian berbalik menatap wajah itu, tapi langsung terdiam. Itu memang Taeyong, tapi dengan kacamata kotak persegi yang membuatnya terlihat berbeda. Rambutnya yang disirapi, biasanya rambutnya dibiarkan berantakan. Ian mendengar dan tertawa juga. Oh Tuhan, Ian sering tersenyum sekarang karena Taeyong. Ian yang dingin tiba-tiba saja berubah menjadi penuh tawa. Pak, ayo kita jelas. Jongkok sudah menunggu. Taeyong berjalan bersama Ian ke kelas 32. Jujur saja, Taeyong sangat mengantuk hari ini dan dia ingin tidur. Setelah Jongkok menjelaskan rencananya pada Ian, Jongdaeun berdiri di depan pintu kelas 2 di 4 dengan perasaan ambigu. Pria yang pintar memainkan biola itu menahan napasnya saat melihat dua orang yang setiap harinya terlihat semakin dekat. Sepertinya mendapatkan Ian sama saja dengan hidup di luar angkasa yang tanpa udara sangat sulit, tapi Daeyeon tahu jika akan selalu ada harapan di setiap keputusasaan. Ya, dia seperti itu. Daeyeon pun masuk ke kelas dan langsung disambut Jimin yang kebetulan kau terlihat kusut. Jimin menatap prihatin pria yang duduk di sampingnya. Daeyeon menanggapi, diamlah. Jimin tentu saja tahu apa penyebab Daeyeon adik kelasnya ini menjadi begitu pemurung. Itu semua karena Kim Yeon. Jimin pun tak habis pikir bagaimana dua sahabatnya ini bisa menyukai gadis yang sama. Daeyeon menyesali itu, andai saja dia menolong Ian di bar saat itu mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Ya, itu benar, Daeyeonlah pria yang dijadikan pegangan oleh Ian saat dia hampir terjatuh di bar. Daeyeon senang Ian memegangnya meskipun Ian sedang mabuk saat itu. Sayangnya saat Daeyeon datang untuk menarik Ian pergi, Daeyeon melepaskannya begitu saja. Sangat miris memang, bel rohnya menandakan pelajaran akan segera dimulai. Jimin cepat-cepat keluar jika tidak ingin terkena marah karena terlambat masuk kelas. Sebelum pergi, Jimin menepuk pundak Taeyong. Itu bagus, kau tahu sendiri jika Ian adalah seorang yang berharga dalam hidup Taeyong sekarang. Jadi apa akan dilakukan Taeyong jika gadisnya diganggu pria lain? Kelas 32 tampak sepi karena hanya ada Jungkook, Taeyong dan Ian di kelas itu. Mereka sedang melanjutkan pembicaraan mengenai masalah antara Ian dan Jungkook. Taeyong dan Ian duduk berdampingan sementara Jungkook duduk di depan mereka sambil mengerenyit. Rupanya sudah dua yang berbaikan, pikir Jungkook dalam hati. Jadi seperti yang sudah aku bilang, Ian harus bicara sendiri pada ibunya lebih dulu. Jelas Jungkook menatap Ian yang mengangguk saat mendengarnya. Gadis itu kelihatan lebih terbuka dan tak dingin lagi. Jungkook melanjutkan, dan seperti apa kata Ryung, dia akan meminta ayah Taeyong agar menjadikan ayah dan ibumu bekerja di satu divisi yang sama.
Taeyong mengangguk setuju. Dia juga akan membuat ayah dan ibu Yan sering bertemu karena pria itu sangat yakin jika orang tua Yan hanya kekurangan waktu bersama. Oleh karena itulah ayah Yan mencari wanita lain yang lebih sering bersamanya. Semoga rencana mereka berhasil dan Yan bisa mendapatkan kebahagiaan ke keluarganya lagi. Dia tidak mau menangis terus karena keluarganya dan dia lelah jika terus mendengar orang tuanya bertengkar setiap bertemu. Jika orang tuanya bersama kembali, Yan hanya ingin membalas budi pada Jongkok dan Taeyong yang telah membantunya yang baru mengerti apa arti dari pertemanan. Pertemanan itu indah. Tapi kalau rencana mereka gagal, Yan tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia sudah memaafkan Taeyong dan Jongkok. Dia pun sudah mempercayakan masalah ini pada dua pria itu. Mungkin jika rencana ini gagal, Yan akan menganggap takdir sudah menulisnya. Setidaknya Yan bisa mengambil banyak pelajaran saat ini. Terima kasih pada Taeyong yang sudah mengajari dirinya bersikap yang baik, ramah dan sabar saat menghadapi segala hal. Yan tahu bagaimana pria itu sudah sabar menghadapi sikapnya. Aku punya rencana B. Jongkok tiba-tiba bersuara. Dia ragu untuk melanjutkan karena Jongkok tahu Taeyong bisa mengamuk mendengar rencana ini. Dan menurutnya ini adalah rencana B yang terbaik. Yan yang mendengarnya juga terkejut dan hanya menatap Taeyong bingung seolah meragukan kewarasan Taeyong. Ada apa dengan pria itu? Yan tak mengerti dengan sikapnya. Lagi pula aneh jika Taeyong marahnya karena rencana B. Karena kenapa Taeyong mesti marah, batin Yan. Joko yang melihat reaksi Taeyong yang memutar matanya. Reaksinya persis dengan apa yang dia perkirakan. Tenanglah dulu, kau ini seperti anak kecil saja. Taeyong menatap Jongkok tajam dan berucap dengan dingin, membuat Jongkok bergidik karena auranya sangat menyeramkan saat marah seperti ini. Aku tidak akan menyetujui rencana B itu. Menurutku tidak ada gunanya sama sekali. Ya, Yan protes karena ucapan Taeyong, tapi pria itu mendasar tajam dan mengulangi ucapannya penuh penekanan pada setiap katanya. Aku tidak akan menyetujuinya seumur hidup. Yan mencibir, ada apa sih denganmu? Dia menatap Yan bersedekap. Memangnya kenapa? Yan meletkan matanya dia mengeram kesal. Bete Taeyong kau sangat menyebalkan. Yan bangun dari kursinya, dia kesal dan dia ingin menjambak rambut Taeyong jika bisa. Bahkan saat Yan sudah pergi, Taeyong terkejut melihat tingkahnya yang seperti anak kecil. Jongkok mengerit melihatnya. Hubungan Yan dan Taeyong tak bisa dimengerti. Baru kemarin mereka bertengkar hebat, tapi sekarang sudah seperti pasangan kekasih yang mesra. Hei Taeyong, Jongkok memanggil pria itu dan Taeyong langsung menghentikan tawanya yang tersisa. Jika kau masih mau membicarakan rencana B, jangan harap aku menyetujuinya. Taeyong menyebalkan. Yan terus mengomel dalam hati. Dia berjalan kembali ke kelas 32 di mana Jongkok dan Taeyong berada. Yan masih kesal pada Taeyong. Siapa yang tidak kesal? Ada orang yang berbuat seenak jidatnya dan Taeyong pria yang telah merusak pikiran yang Yan akhir-akhir ini. Yan ingin sekali menjambak rambut pria itu. Gadis itu mengatakan kakinya dan terus berkomat-komit berapa murid jadi menatapnya dengan aneh. Dan sungguh Yan sama sekali tak peduli dengan itu meskipun dirinya merasa risih.
Mendengar namanya disebut, Yen mengangkat kepalanya dan tepat saat itu sebuah bola basket menuju ke arahnya dan Yen rasakan berikutnya adalah hantaman keras di kepala bagian kanannya. Itu sangat sakit. Kenapa akhir-akhir ini ada saja kejadian yang menimpa kepalanya? Yen masih sempat mengerutu dalam hati sebelum susu yang dipegangnya lepas dan tumpah. Tubuh Yen terhuyung ke belakang dan dia memegangi kepalanya yang kena hantaman bola. Pandangannya berkunang dan menggelap. Yen tak biasanya kehilangan keseimbangannya, tapi sungguh Yen merasakan posisi luar biasa dan kepalanya berdenyut. Sunbei, apa kau baik-baik saja? Yen mengerjapkan matanya dan dia melihat seorang pria berambut kecoklatan dengan telinga ditindik. Siapapun yang melihat wajahnya pasti berpendapat sama jika pria ini punya image bad boy yang terlihat hanya dari penampilannya. Ian berusaha bangkit dan menyeimbangkan tubuhnya. Aku baik-baik saja, terima kasih. Ian hanya menunjukkan wajah datar tanpa ekspresi. Seorang pria lain mampiri mereka. Sekilas Ian mengira itu Taeyong dilihat dari potongan rambut dan gerak-geriknya. Namun saat pria itu sampai, Ian mengerang kecewa. Itu bukan Taeyong. Sial, kenapa Ian mengharapkan Taeyong datang? Kenalkan, teman pria itu mengeluarkan tangannya meraih tangan Ian. Aku Choi Sobin, kelas 21, ucapnya selama sambil tersenyum. Ian meraih mejanya. Menjabatnya, Kim Ian. Sobin melanjutkan, ini temanku sekaligus orang yang menolongmu, Sunbei, namanya Jong Daehyun. Sobin tersenyum dan menyikut Daehyun untuk memperkenalkan dirinya. Daehyun baru sadar dari lamunannya karena terlalu fokus memperhatikan Ian yang berdiri sedekat itu pun berdaham kecil dan mengulurkan tangan. Jong Daehyun. Baiklah, sekali lagi aku minta maaf Sunbei. Sobin membungkuk, membiarkan Ian pergi. Ian tak mengucapkan apa-apa lagi pada mereka dan meneruskan langkahnya. Di tempatnya, Daehyun masih menatap rambut lurus Ian. Dari belakang hatinya menghangat dan dia sangat menyukai di saat tangan lembut Ian menyentuh tangannya meski hanya sebentar saja. Hei Daehyun, Sobin mencoba memanggil temannya tapi Daehyun tetap tak menghiraukannya. Pria itu tetap sibuk menatap Ian yang sudah berbelok ke arah kelas 32. Ada perasaan tidak rela membiarkan seniornya yang sudah menarik perhatiannya itu pergi begitu saja. Ini pertama kalinya Daehyun bicara sedekat itu dengan Ian dan dia ingin sekali mengatakan jika hidup sangat tidak adil karena membiarkannya berbicara hanya 3 menit pada Ian yang sudah diincar selama 2 tahun. Kesal panggilnya tak direspon dengan sengaja, Sobit lempar bola basketnya ke kepala Daehyun agar berhenti melamun. Daehyun meringis sakit lalu membentang Sobin. Oh ya, beraninya kau memukulku. Kau sedang memperhatikan Ian Sombenim ya? Jangan kau menyukainya, tanya Sobin dengan nada menyelidik. Sekarang giliran Daehyun yang melempar kepala Sobin dengan bola. Hentikan omong kosong itu, kau itu memang lelaki penggosip. Dan Sobin berniat untuk menggosip lagi. Tapi Sombe memang sangat cantik, gumam Sobin. Apa benar kan? Apa kau
kau sangat mencintai Yen, Kim Taeyong. Jongkok yang tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi Taeyong yang mendadak terdiam. Pria itu menatap Jongkok dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan, antara kesal, bingung, sekaligus blank. Pertanyaan itu seketika melumpuhkan otak cerdasnya. Pertanyaan itu tak bisa dijawabnya. Menurut Taeyong, pertanyaan ini lebih sulit daripada soal Olimpiade Matematika yang biasa ikuti. Ini aneh, jelas Taeyong adalah orang cerdas, tidak bahkan jenius. Tapi kenapa pertanyaan itu tak bisa dijawabnya sekarang? Dialog so stupid. Bagaimana bisa dua pria yang pintar dalam pelajaran itu tak mengerti soal jatuh cinta sebenarnya? Jika Jimin berada di sana, maka sudah dipastikan kedua orang itu menerima pukulan bertubi-tubi dengan buku paket. Bukan hal aneh mengingat Jimin adalah orang yang paling mengerti soal perasaan wanita. Kedua pria itu sibuk dengan pikiran masing-masing memikirkan bagaimana jatuh cinta itu. Jujur, keduanya memiliki pengalaman cinta yang minim, berbeda dengan Jimin yang selalu dikelilingi wanita. Suara Yan mewujudkan Jongkok dan Taeyong. Ya Tuhan, mereka bahkan tak sadar jika Yan sudah tak duduk di depannya dan menatap mereka dengan bingung karena kedua pria itu sama-sama melamun. Kalian kenapa? Tanya Yan. Jongkok buru-buru menggeleng. Ah, tidak. Taeyong menatap Yan lalu kacamata berfilm perseginya dan dia mencari jawaban atas pertanyaan Jongkok lewat apa yang Yan lihat itu. Dia menatap matanya lekat dan Taeyong menemukan pantulan darinya sendiri dalam mata itu. Ada aku di pandangannya, batin Taeyong. Hanya karena pemikiran sederhana itu, Taeyong langsung merasakan kebahagiaan yang berkobar di hati.